dari berbagai masalah yang dialami oleh lansia, yang pertama penurunan daya ingat. Masalah ini sering terjadi, bahkan bagi lansia itu tidak mungkin terjadi. Seperti gangguan pikun ini kayak berubah, masih terjadi, tapi tergantung orang itu. Ada di tetangga itu orangnya itu abdi negara gitu, tapi dari sini apa namanya? Ya, tapi itu sifatnya itu masih bertentang itu, masih enggak di sini tuh enggak tetap, daya ingatnya masih normal, daya ingatnya masih normal. Ada beberapa, tapi ada yang penurunan daya ingatnya menurun, sangat menurun. Selanjutnya penurunan kemampuan indera. Jadi seperti penurunan pada fungsi penglihatan diikuti dengan katarak, menjadi tuli, daya penciuman dan daya rasa yang menurun. Selanjutnya penurunan kesehatan dan daya visual. Usia dewasa akhir ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan menurunnya kondisi kesehatan. Hal ini juga mempengaruhi pada minat dan daya seksual yang menunjukkan penurunan. Dari masalah yang ketiga itu penurunan kesehatan daya visual. Di usia lansia ini sangat tidak banyak kan, kalau udah masa dewasa ini seksualnya menurun, sangat menurun. Di antara nafsunya itu kayak ini kan kayak udah nggak ada dalam lansia. Dari usia ke atas 50 bagian udah kayak menurun gitu. Kalau di usia kayak seksual ini. Lanjut, perubahan kondisi psikologis. Kadang-kadang lansia mengalami kesepian akibat kematian pasangan, jauhnya ketergantungan serta teralihasi dari lingkungan sosial. Di permasalahan yang depan itu perubahan kondisi psikologis. Jadi kalau lansia itu terkadang merawatnya sendiri itu nggak bisa, harus dirawat keluarga. Bahkan lansia itu dipinjam mengendiri terus. Terus selanjutnya dari selanjutnya strategi hubungan kebutuhan fisik dan pemeliharaan kesehatan lansia seperti menjaga pola makannya, olahraga, kenyamanan dan lingkungan tempat tinggalnya. Untuk kenyamanan lingkungan tempat tinggal ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh untuk kesehatan dan psikologisnya si lansia ini. Terus mengupayakan kesehatan psikologis lansia seperti dengan komunikasi yang baik dengan pasangan, kita ada dengan keluarga, terus sosialisasi dengan orang sosialnya. Terus yang kedua memberi dukungan dan motivasi dalam membersamai lansia menghadapi berbagai resikonya. Baik teman-teman, jadi dari perkembangan lansia ini sebenarnya titik poin edukasinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pada masa lansia itu ternyata terjadi banyak perubahan dan si lansia ini perlu kesiapan baik fisik dan mental untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, kita sebagai insan yang mungkin mendampingi lansia, maka ketika kita mengetahui, kita memahami bahwasanya di dalam masa lansia itu terjadi banyak perubahan, nah maka kita perlu mendampinginya secara fisik atau secara lahir. Kita dampingi dengan
usia senja. Nah, di usia senja itu biasanya ada terjadi apa ya? Kontradiksi bimbingan kepada lansia antara menjaga kesehatan mentalnya dan kesehatan fisiknya. Sebagian orang tua itu ada yang masih merokok, ya, dan itu dianggap menjadi obat bagi mentalnya. Artinya dia merokok, dia berbeda. Kamu sama yang nggak merokok, bisa. Nah, padahal cara kesehatan kurang baik. Nah, itu sebaiknya yang didahulukan kesehatan fisiknya tanpa merokok atau kesehatan mentalnya dengan kita membiarkan dia merokok biar bahagia. Asalkan Ya, itu yang didahulukan ya Mas. Kebetulan ya, jadi ayah saya sendiri kan juga menghadapi masalah lansia juga ya, sudah menghadapi lansia karena ayah saya juga punya merokok. Nah, kalau menurut saya karena kesehatan psikologis itu nanti sangat mempengaruhi kondisi fisik juga. Seperti contoh ada orang yang sakit lama banget sakitnya dan itu memang pilot sekali ya. Orang itu sudah lama dirawat di rumah sakit, dilarang oleh anggota keluarganya sudah dilarang lama untuk merokok seperti itu. Nah, karena dirawat di rumah sakit kan nggak bisa merokok ya. Nah, ketika itu ada yang nyolong istilahnya apa ya? Nyolong kesempatan, ya. Nyuri kesempatan buat ngasih dia rokok. Ternyata saat dikasih ya, di psikologi itu ada namanya psikosomatik. Psikosomatik itu di mana kesehatan psikis itu sangat nanti ada berkaitan dengan kondisi fisiknya. Fisiknya itu dia sehat, fisiknya itu sehat, tapi mentalnya sakit. Nah itu mentalnya sakit, psikisnya itu sedang mengalami gangguan, biasanya fisiknya juga ikut sakit. Kayak kita, misal kita mungkin lagi patah hati mungkin ya. Kadang itu juga kebawa sampai ke fisik. Iya, tiba-tiba meriang, tiba-tiba lemah gitu ya, sakit, pakai hamil. Itulah contoh psikosomatika. Nah, ketika orang tua seperti itu, menurut saya dahulukan kebutuhan mentalnya dulu. Ya, dahulukan kebutuhan mentalnya. Kita nggak mungkin bisa melarang seseorang yang sudah terlanjur kecanduan secara langsung. Mungkin kita bisa nge-treat beliau dengan mulai kayak olahraga, mengalihkan aktivitas merokok beliau dengan kegiatan lain yang bisa beliau. Intinya gak apa-apa keluar asalkan lagi. Baik, sekian edukasi yang bisa kami berikan. Semoga benar-benar membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Terima kasih kami aturkan atas partisipasinya. Semoga hari-hari kita semakin menyenangkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.